Kita lagi ada di tempat penjarahan nih di daerah Cilengsi. Saat ini kita ingin berkunjung ke satu makam yang dimana sesepuh Cilengsi dan adalah yang dikatakan Mbah Dalem Mangkunegara. Yuk kita berziarah dulu ke tempatnya yuk. Suasana enak nih di sini, adem. Ini tempatnya di atas nih. Yuk, kita naik, oke. Oke sahabat, kita udah masuk gerbangnya. Nah, sebelum kita masuk ke pemakaman itu, kita awali dulu dengan assalamualaikum ya ahli kubur wal muslimin wal muslimah. Yuk. Assalamualaikum ahli kubur wal muslimina wal muslimah wal mu'minina wal mu'minah. Jadi kalau misalkan kita masuk ke pemakaman, kita awali dengan salam. Karena memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jadi lanjut sambil jalan yuk ngobrol ya. Jadi gini beliau itu sejarahnya adalah sang sesepuh di Cilengsi yang dimana dinobatkan di sini menjadi jalannya Mangkunegara sampai ada patilasan atau makam sendiri. Saya kurang paham sih. Pada intinya di sini tempat pemakaman orang yang berziarah. Makanya saya ingin berkunjung ke sini nih. Karena memang daerah Cilengsi atau Bogor emang tempat lahir saya di sini. Oke. Aduh, udah jalan naik masih di ujung sana yuk. Sahabat, kita udah mulai masuk nih tempat penjarahannya. Yuk. Terkadang kalau kita masuk ke tempat penjara terus tengah malam, hawa udaranya tuh sejuk banget. Terus kita tuh jadi terasa kayak di suasana yang memang benar-benar tenang dan adem. Karena memang ini tempat ketenangan. Yuk sambil ngobrol sambil jalan. Oke sahabat, kita udah masuk ke tempat mendiamnya beliau, di mana tempat ini memang dikeramatkan dan tempat ini adalah salah satu sejarah besar bagi orang-orang Cilengsi atau tokoh agama dan tokoh bisa dikatakan wali ya. Kita udah mulai masuk nih. Jadi kita akan lakukan ziarah terlebih dahulu untuk sebagaimana Rasulullah SAW ketika kamu mengunjungi makam, masuk ke makam itu bukan untuk meminta, tapi untuk mengingatkan kamu dari kematian. Kamu akan sama seperti mereka. Jadi kita
fungsi berziarah lain tidak bukan hanya untuk mengingatkan kepada kita akan kitanya bila mana pulang bersama waktu yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kematian. Kita masuk. Assalamualaikum ya halal wal muslimina wal muslimat. Ya, kamera. Oke sahabat, kita telah masuk ke tempat satu makam Raden Kusuma Mbah Dalem Mangkunegara. Kita akan tawasul dulu sebelum kita menelusuri tempat yang lain. Oke sahabat, kita alhamdulillah sudah melakukan tawasul atau mendoakan beliau dengan membacakan surat Fatihah. Adapun diterima atau tidak itu urusan prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagai kita orang yang hidup, kita untuk mendoakan para beliau tersebut. Sebagaimana kita mendoakan orang tua, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagaimana kita mendoakan orang tua kita, cintailah mereka, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kita ya Rabb. Jadi kita memohon agar orang-orang wali-wali Allah itu dan wal muslimin wal muslimah kita doakan dengan bacaan surat Fatihah. Insya Allah kita akan lanjut untuk penelusuran lebih dalam. Yuk, jangan lewatkan. Oke sahabat, kita udah masuk ke belakang. Di sini katanya ada makam panjang yang kebetulan antara makam atau makom nggak tahu saya. Coba saya untuk menelusuri. Yuk. Oke sahabat, itu lagi ada di makam panjang atau makom. Ini sangat panjang banget, gue bisa dilihat.
sahabat kita, saya tuh merasakan satu di mana tempat ini apa sih ya, auranya sangat tinggi, terus banyak sekali eksistensi atau pergerakan yang di keramik ini saya pegang tuh agak hangat. Kalau nggak tahu ini karena faktor suhu tubuh saya, apa memang keramiknya panas atau hangat. Oke sahabat, itu kayak ada di pohon ada tulisan atau apa, akar-akar gitu, kayak ada warna cahaya yang muncul di situ. Mana ya? Iya. Nah, lurus aja. Sahabat, kayaknya ada sesuatu di sini nih. Tadi saya muncul bayangan hitam. Ada muncul bayangan hitam situ. Itu suara apa ya? Jangkrik. Kayaknya ada sesuatu di sini, tapi saya nggak tahu apa. Coba saya akan membuka. Kayaknya ada penunggu sosok, dia tuh memberikan simbol yang merangkup badannya ke semua pohon bambu. Makanya tadi kenapa saya tancapin kayu nih di tadi, untuk membatasi aura yang mau coba untuk menerpa saya atau menyerang.
ada sesuatu. Kayak guci kecil. Kalau saya artikan barang ini tuh kayak apa sih, cenderamata ya, bisa dikatakan cenderamata atau benda-benda mustika. Tapi bagi saya ini hanya sekedar apa sih namanya, bentuk manifestasi atau cenderamata yang muncul di tempat yang memang tersembunyi, memang sudah ada. Dan kita dengan satu sedikit pengetahuan akhirnya muncul. Bisa dilihat kan, bahannya besi. Tapi kalau kita bawa juga buat apa? Jadi kita buang lagi aja ya ke tempatnya ya. Oke, sahabat, telusuri lagi. Mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa kita cari. Pade, ini lewat sini Pade. Iya betul. Sahabat, kita dituntun sama Pade nih. Dituntun sama Pade. Jadi emang saya kurang tahu kalau lokasi ke bawah. Saya tahunya cuma di situ doang. Berhubung Pade yang sering di sini ya Pade ya. Iya. Sok Pade, di mana Pade? Ini makan juga bukan Pade? Iya, ini kemarin saya yang bersihin sama situ. Oh, Pade yang bersihin di sini. Iya. Oh, jadi sahabat, dia itu ada salah satu pembersih atau bisa dikatakan marbot ya. Ada marbot masjid, ada batu marbot. Ini makam juga Pade. Iya. Tapi arahnya enggak segini ya? Enggak, ini Kemana? ini kan arah barat. Oh, ini arah barat ya? Harusnya kan arah timur ya? Utara. Oh iya, maaf. Harusnya arah utara. Saya lupa. Ya, utara. Ini malah arah barat ya? Iya, Mbah Sungsang namanya. Oh, ini Mbah Susang. Ada kaitan sama Mbah Dalam juga ya? Dia teman dekatnya. Oh, teman dekatnya. Kalau ke bawah itu kemana Pak? Nggak bisa tembus karena jalur sungai. Oh, jalur sungai ya? Iya. Oke. Ini sahabat, ada satu makam yang berbalik, maksudnya tidak searah dengan makam yang lain, cuman sendiri. Saya merasakan sesuatu di bawah nih, kawan. Kita ke bawah yuk. Oh, benar kata Pak De, nggak ada jalan di sana. Tertutup. Sini tuh hawanya udah mulai hangat. Dimana itu pohon bambu ya, harusnya pohon bambu itu dingin tapi hangat. Ini ngerasain nggak? Iya. Tim, saya menemukan satu sosok di sana.
kayaknya tuh ada yang sedang menunggu dari pada kita gitu. Dia itu sedang melihat kita ya. Sambil berdiri gitu. Terus ada yang nongkrong, terus ada yang apa namanya, yang megang bambu. Ini saya rasakan hawanya hangat. Oke sahabat, coba kita turun. Jadi saya ngerasain di sini kayak enak nih. Saya tidak mau ambil resiko. Saya coba untuk cari lebih dalam. Soalnya kita kan menelusuri apa yang ada di sini. Yuk. Sahabat, saya melihat sosok seekor siluman. Terus ada juga dayang-dayang juga yang ngikutin dari tadi, kayak memfollow kita tuh. Makanya saya kenapa nih, ini bingung. Mereka mengikuti kita tuh kenapa? Apakah mereka penasaran juga sama kita? Mungkin. Oke sahabat, saya ngerasa hawa udah mulai makin hangat. Tim, ngerasa hangat juga nggak? Ya, Ngerasa ya? Coba saya akan lakukan interaksi melalui beberapa kawan. Bang Sulaiman, saya akan coba lakukan interaksi kepada Bang Sulaiman. Siap nggak? siap. Siap. Coba Bang Sulaiman di sini nih, menghadap ke sana pohon bambu. Terus angkat tangannya 2. Oke. Jangan menyerah ya. Lurusin ya gitu. Sambil pegang bambunya. Nah, ini bambu yang saya bawa tadi, nemu di jalan. Saya akan masukkan energi di dalam bambu ini. Ada apa sih pergerakannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bang Sule, dah turun bambunya. Bang Sulaiman, ketika megang bambu di atas pegal apa gimana? Dia terasa kayak ada yang menarik, Bang. Menarik, kenapa nggak diikuti? Mau arah ke sana. Oh bahaya, Bahaya. bahaya, betul. Karena sangat jurang. Iya benar. Kirain dipegal, soalnya sambil dengdek begitu. Tidak ada yang menarik. Ini menarik ya? Akan mau ngajak. Mau ngajak. Saya akan menguji salah satu sahabat saya, yang dimana keyakinan dia untuk berdoa dan berzikir itu sampai mana. Maksudnya di sini rasa takutnya, karena di sini akan diperkuatkan, akan dimunculkan hal-hal yang di luar nalar kita atau hal-hal yang gak diduga oleh kita. Kalau bahasa ini mah tes nyali di kegelapan. Oke, Bang Haji. Bang Haji Roma. Oke, Kang Nunu akan ditinggalkan di sini. Kalau misalkan gua nggak kuat, acungin jempol. Oke. Kalau misalkan terus, ya kita akan datang ke sini bersama tim ya. Siap. Persiapkan kamera deh. Udah persiapin dulu. Ada sesosok akar keluar berupa api. Saya merasakan sesuatu makhluk yang ada di daerah sana. Dia melihat keadaan saya ada di sini. Saya merasakan sangat panas sekali suasana di sini. Ya, seperti biasanya tadi, sekarang merasakan panas.
Oke, udah Boy. Yuk. Kang. Gimana Kang? Nah, lumayan juga di sini. Hah? Saya merasakan ada sesuatu yang menghati saya tadi. Jadi sosok naonnya pakai bahasa Sunda ya. Ya udah. Saya emang biasa bahasa Sunda ya. Ayo sok. Ayo naon tadi? Tadi abi aya nu ningali di dinya sosok makhluk Terus tinggi, besar, melihat terus iya, yang katanya sama kamera. jadi kacapuk. Tenang, sok Tadi tadi kumaha kurang tinggalkan soalnya. Hah? Ditinggalkan kan kurang. Tadi saya nempo di dinya aya makhluk Terus bodas, gede. gede, Udah sur gede. terus Jangan hideung apa kumaha? anu hideung cenah eta. Hideung. Coba da ieu ge, aya ningali tah dah ieu. Kabehna aya. Tapi nu paling penting darah dieu tah. Pojokan ieu. Terus aya naon deui? Tadi Kelebatan naon? lebat-lebatan Di dieu. bodas. Tadi aya seuneu tah Keluar. keluar seuneu Di mana? darah dieu. Dari iya nah, dari dia. Dia tah. Terus Dia seuneu muncul gitu. muncul dengan ya saya aja kaget sih. Iya. Ya alhamdulillah. Jadi sahabat Alhamdulillah. ada apa sih api adanya, terus ada kilatan, mungkin ketangkep kali sama kamera ya. Oke lanjut lah. Nama orang geus penting, berhubung sekarang sudah malam, kita akan lanjut ke tempat. Yuk. Ayo Kang, geus Kang. Oke sahabat, alhamdulillah kita sudah menelusuri tempat penziarahan yang luar biasa, di mana tempat tokoh besar di Cilengsi, yang memang di mana di sana banyak orang yang berkunjung untuk berziarah. Lalu kita menelusuri tempatnya dan kita menemukan manifestasi. Lalu kita lakukan uji nyali untuk meningkatkan keyakinan, yang menghilangkan rasa takut, menghilangkan rasa sesuatu yang dibuat bayangannya itu menjadi hal-hal negatif gitu. Jadi kalau kita zikir, selawat kepada Allah, insya Allah terlindungi. Poin yang saya dapat adalah kita berziarah, kita mengingatkan tentang kematian, bahwasanya kita akan menuju ke alam kedua, yaitu alam kubur. Berziarah adalah salah satu momen yang paling banget di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam jiwa, bila mana kita akan seperti itu. Jadi sahabat, selama kita sehat, selama kita semangat, jangan pernah lupa dengan kalimat zikir, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.